Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah Catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Lee Shao-ming sudah berusaha menghentikan kebiasaan merokoknya selama 5 tahun, tapi belum berhasil. Dia sudah merokok selama 30 tahun dalam hidupnya. Sekarang dia berumur 60 tahun dan sudah pensiun dari pekerjaannya. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak dan cucunya, tetapi dia sering merasa kelelahan sehingga tidak bisa melakukan hal ini. Dia juga menyadari bahwa dirinya semakin sering mengalami sesak nafas. Dia kemudian menemui dokternya yang mengatakan bahwa perlu dilakukan X-ray pada bagian dadanya. Setelah melakukan scan X-ray, ia kembali menemui dokternya. Menurut dokter, dirinya punya penyakit yang disebut emfisema, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokoknya yang perlahan-lahan merusak paru-parunya. Inilah mengapa dia sering mengalami sesak nafas. Lee Shao-ming menemukan cara sembuh dari emfisema, yaitu berhenti merokok. Sekalinya seseorang berhenti merokok, maka paru-paru orang itu akan mulai memulihkan dirinya, meskipun proses ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Setelah 5 tahun berhenti merokok, kemungkinan besar paru-paru bisa pulih kembali seperti semula. Dia juga menemukan bahwa orang-orang yang sudah merokok selama bertahun-tahun akan mengalami kerusakan paru-paru secara permanen. Sehingga meskipun mereka berhenti merokok, paru-paru mereka tidak akan bisa pulih secara sempurna. Dia kemudian menemukan bahwa meskipun paru-paru tidak dapat pulih secara sempurna, berhenti merokok tetap akan memberikan dampak positif bagi paru-parunya. Ia akhirnya memahami bahwa hal pertama yang harus dilakukannya adalah berhenti merokok. Berapa banyak dari kita yang sudah bertekad untuk berhenti merokok, tapi belum berhasil merealisasikan tekad ini? Alkitab juga pernah membahas tentang hal serupa, yaitu dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu apa kehendak Allah dan bagaimana cara kita berhenti melanggarnya? Dalam kitab Roma dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Terlihat bahwa pesan yang ditulis untuk umat di Roma ini menggambarkan sisi buruk manusia terhadap Allah. Dikatakan bahwa tidak ada yang mencari Allah, tidak ada orang yang benar. Mengapa? Karena dosa sudah menggelapkan mata seluruh umat manusia. Kitab yang dituliskan Nabi Yesaya pada tahun 700 sebelum Masehi juga membahas mengenai topik ini. Nabi Yesaya menuliskan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum.
Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Allah sendiri sudah bekerja untuk memberikan keselamatan. Artinya, Allah sendirilah yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mengapa? Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sudah melihat bahwa setiap dari kita memiliki keinginan untuk menjauh dari Allah dan menjalani hidup sesuai keinginan hati kita sendiri. Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Allah melakukan ini melalui Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita kembali membahas tentang Li Xiaoming dan fakta-fakta yang sudah ditemukan mengenai penyakit emfisema. Li Xiaoming menemukan bahwa dirinya tidak sendiri dalam menghadapi penyakit paru-parunya ini. Dia tahu bahwa memang banyak pria yang dia kenal merupakan perokok berat. Dia sendiri melihat kedua saudara laki-laki dan beberapa temannya merokok di sekitar rumahnya maupun di tempat kerjanya. Dia juga menemukan bahwa di Cina sendiri, hampir 100 juta orang mengalami penyakit paru-paru yang disebut emfisema ini. Angka ini akan terus bertambah, mengingat banyak wanita muda yang juga mulai merokok. Li Xiaoming juga menemukan fakta mengejutkan, bahwa penyakit emfisema adalah salah satu dari 10 penyakit paling mematikan di Cina. Hampir 500.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit ini di Cina saja. Angka ini terus bertambah, khususnya pada kalangan penderita berusia lanjut. Dengan semakin bertambahnya populasi lansia di Cina, angka penderita emfisema akan bertambah semakin cepat, khususnya pada kalangan lansia pria, mengingat kebanyakan dari mereka merupakan perokok ketika masih muda. Pada sensus yang dilakukan pada tahun 2000 di Cina, sekitar 7% populasi di sana berusia 60 tahun. 10 tahun kemudian, kemungkinan angka ini akan meningkat sampai 9-10%. Melihat semakin banyak orang yang mulai merokok, besar kemungkinan akan semakin banyak pula penderita penyakit emfisema. Angka-angka yang ditemukannya mengejutkan Li Xiaoming. Dia juga merasa bahwa perbuatannya dan perokok lain tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga banyak orang di sekitarnya. Dia juga menemukan beberapa gejala penyakit emfisema selain sesak nafas. Pertama, tentu saja muncul sesak nafas. Kedua, batuk kronis yang berlangsung selama 3 bulan berturut-turut tanpa adanya penyakit lain. Terakhir, dia juga menemukan bahwa penderita emfisema akan mengalami produksi dahak yang berlebih. Selain itu, penderita penyakit ini juga lebih rentan terinfeksi penyakit paru-paru lainnya. Biaya pengobatan penyakit ini juga tidak murah. Ia menyadari bahwa dirinya harus menggunakan tabungan keluarganya untuk membiayai pengobatan penyakitnya. Dia merasa sangat bersalah. Ia merasa bahwa semua ini disebabkan oleh kebodohannya yang memilih untuk merokok sejak awal. Apa yang harus dilakukannya? Dia tahu bahwa menghentikan kebiasaan merokoknya sangatlah sulit. Apakah ada pengobatan yang membantunya? Dokter mengatakan bahwa ada obat yang bisa membantu pecandu rokok untuk berhenti, tapi tentu saja harganya tidak murah. Akhirnya ia berusaha berhenti sendiri tanpa bantuan obat. Dia melakukan ini karena tidak ingin membebani keluarganya lebih banyak. Dia akhirnya menentukan satu hari di mana dia akan benar-benar berhenti merokok. Pada beberapa minggu awal dia sangat kesulitan. Dia menjadi cepat marah, tersinggung, pelupa, dan sulit untuk diajak bicara. Tetapi setelah 2 minggu berlalu, mulai terbiasa tidak merokok. Bahkan dalam 1 tahun, dia berhasil menjaga komitmennya untuk tidak menyentuh rokok lagi. Meskipun paru-parunya tidak dapat pulih seperti semula, ia merasa jauh lebih baik dibandingkan ketika dirinya masih merokok. Nafasnya tidak lagi berbau dan bisa menyimpan uang yang dulu biasa digunakannya untuk membeli rokok. Li Xiaoming juga menyadari satu hal setelah dirinya berhenti merokok. Berat badannya yang bertambah cukup banyak, yaitu 5 kilogram. Dia merasa cemas, namun dokternya mengatakan bahwa kenaikan berat badan ini
adalah hal yang normal dialami seseorang yang baru saja berhenti merokok. Menurut dokternya, hal yang terpenting adalah dia berhasil menghentikan kebiasaan merokoknya terlebih dahulu. Baru kemudian dia bisa fokus untuk perlahan-lahan menurunkan berat badannya. Lee Shao-ming mulai berolahraga segera setelah dia berhasil menghentikan kebiasaan merokoknya. Setelah 1 tahun rutin olahraga, dia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 5 kg. Selain itu, Lee Shao-ming juga menemukan bahwa olahraga bisa membantunya bernafas dengan lebih baik. Dia pun semakin bertekad untuk berolahraga setiap hari selama paling tidak 30 menit untuk meningkatkan kualitas paru-parunya. Mari kita kembali membahas tentang Yesus Kristus. Kita sudah mengetahui bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi kita melalui putranya, Yesus Kristus. Dalam kitab Roma dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya kebenaran atau kemampuan untuk memilih yang benar datang dari Allah sendiri. Kebenaran ini datang dari Allah untuk kita melalui Yesus Kristus. Kuncinya adalah percaya pada Kristus dan semua yang telah dilakukannya bagi kita. Tidak ada perbedaan karena setiap manusia di dunia telah berdosa melawan kehendak Allah. Manusia dari segala suku bangsa, Cina, India, Afrika, Amerika, Eropa, dan sebagainya telah berbuat dosa. Tetapi melalui Yesus Kristus, kita semua bisa menerima keselamatan. Sama seperti Lee Shao-ming yang berhenti merokok untuk menyelamatkan paru-parunya. Dia percaya bahwa dengan berhenti merokok paru-parunya akan membaik. Kita juga percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, supaya kita bisa menerima hidup kekal. Pada bagian selanjutnya dalam kitab Roma dituliskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita percaya pada Allah, maka kita akan menerima kehidupan setelah kita mati nanti. Maut tidak lagi bisa merenggut nyawa kita. Memang upah dosa ialah maut, tetapi melalui Yesus Kristus, kita bisa hidup selamanya. Bagaimana caranya supaya Anda bisa menerima kehidupan kekal ini? Dalam kitab Roma dituliskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.